وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هدنا وكلمة بشر هدنا نبيك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وحفاظه وأزواجه الكرام ثم إلى rahmatin jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل مونتك الحسنى لنا مددا. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلم وللرجاء ثواب أنت تعلم فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا. رب بالمصطفى وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الحمد لله والشكر لله على ni'matillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini Allah memberikan kebahagiaan secara zahir dan batin, terutama hati kita diberikan nikmat iman Islam, nikmat hadir di tempat ilmu yang insya Allah langkah kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam selalu dicurahkan, limpahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah.
Yang sama kita hormati murabi Ta'lim Majelis Kopi Hitam Ananda Ustaz Aswad Firmansyah, yang insyaallah kita sama doakan beliau diberi ilmu yang manfaat, barokah, panjang umur, sehat lahir, sehat batin, dan beserta keluarga dan para putra putri ada dalam lindungan penjagaan Allah Ta'ala. Dan juga jamaah Kopi Hitam yang alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul bersilaturahmi untuk mendapatkan nilai keberkahan ilmu yang insyaallah Allah berikan kepada kita, ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Masih kita menyambung tentang kalimat wa fi tafsiri qaulihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan di dalam penjelasan firman Allah Ta'ala. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan di dalam penjelasan firman Allah Ta'ala, yakni la yamlikuna syafa'ata, la yamlikuna, manusia tidak memiliki, mereka itu artinya manusia. La yamlikuna, manusia tidak memiliki asyafa'ata, akan syafaat, illa, kecuali manittakhadha, bagi orang yang mengambil, illa, kecuali manittakhadha, bagi orang yang mengambil, indar rahmani, kepada Allah, dan akan perjanjian, dan akan perjanjian. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, adapun ahdan, iya, adapun ahdan atau adapun janji, as-salawatul khamsu, yaitu salat yang 5 waktu. As-salawatul khamsu, yaitu salat yang 5 waktu. Di bulan yang lalu kita menjelaskan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan Nabi diperintahkan untuk membaca oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, iqra, baca olehmu. Kata Nabi, apa yang harus saya baca? Malaikat Jibril mengatakan, awalakan ba'dihim walaupun ada'us sholata wa taba'us sahabat. Baca olehmu ayat faholaka, yakni di dalam ayat itu kurang lebih artinya akan datang nanti sesudah rombongan para sahabat, yaitu satu kelompok golongan, yang kelompok golongan ini akan menyia-nyiakan sholat, bahkan bisa meninggalkan sholat. Lalu golongan ini akan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi akal yang diberi oleh Allah terkalahkan dengan hawa nafsunya. Nah, ketika golongan itu sudah berani untuk menyia-nyiakan sholat, apalagi meninggalkan sholat,
dan sudah memperturutkan hawa nafsu keinginannya, maka fasaufa yalqauna ghayya. Allah bakal atau mereka bakal mendapatkan goyang akan pintu-pintu kecelakaan. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu sedang membuka pintu kunci kecelakaan. Kecelakaan itu didapat lantaran meninggalkan sholat. Dan kecelakaan itu didapat karena seseorang sudah membuka dengan kuncinya, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah memperturutkan hawa nafsu, berarti telah membuka pintu-pintu kecelakaan. Dan orang yang sudah meninggalkan sholat juga telah membuka pintu-pintu kecelakaan buat dirinya. Nah, Nabi merasa terheran. Dan Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah ada umatku yang sampai menyia-nyiakan sholat sesudah aku?" Kata Nabi. Kata malaikat Jibril, "Betul ada ya Rasulullah. Akan datang nanti di akhir zaman," berarti akhir zaman ini, "satu kelompok manusia dari umatmu yang mereka menyia-nyiakan sholat, mereka menunda-nunda waktu sholat, dan mereka mengikuti nafsu syahwat-syahwat mereka." Para jamaah, seharusnya lebih rela kita ditinggalkan oleh pelanggan kita daripada dalam kehidupan kita ditinggal oleh Allah Ta'ala. Kalau ditinggal pelanggan mah satu saat juga nanti Allah datangin lagi pelanggan yang lain. Tapi kalau kita sudah meninggalkan Allah dengan meninggalkan kewajiban, Allah pun nanti akan meninggalkan kita. Nah, kalau Allah udah ninggalin kita, kemana kita akan mengadu kepada Allah Ta'ala? Jadi jangan sampai kita tinggalkan Allah Ta'ala, terutama dalam urusan ibadah sholat. Dulu di zaman Nabi kan ada pengembala kambing, di mana pengembala kambing ini mendengar bahwa Nabi Muhammad akan datang ke satu kaum, ke satu kampung. Akhirnya ini pengembala kambing munajat ke Allah, "Ya Allah, tolong jagain kambing-kambingku. Aku hanya pasrah berharap kepadamu untuk menjaga dan melindungi apa yang aku urus ini, kambing-kambing. Aku akan tinggalkan ini kambing hanya untuk menemukan atau bertemu dengan kekasihmu yang bernama Muhammad SAW." Ditinggalin itu kambing, datang ke satu kampung untuk bertemu dengan Nabi. Nah, begitu sampai di itu kampung, betul Nabi Muhammad sudah ada di dalam itu kampung. Hanya sekedar ingin ketemu, hanya ingin sekedar mencium tangan Nabi yang mulia, yang bercahaya. Setelah beliau cium tangan Nabi, beliau pandang Nabi, dan Nabi memandang wajahnya, "Ya Muhammad, hari ini saya akan pulang." Pulang. Hanya sekedar ingin bertemu, berjumpa Nabi. Nah, setelah itu Allah memberikan satu kelebihan. Setiap beliau bertasbih, setiap beliau berzikir, dari lisan dan mulutnya mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Lalu para kawan-kawannya bertanya, "Kenapa setiap engkau itu berucap tasbih, mulutmu bercahaya?" Kata pengembala kambing ini, "Setiap ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Kotoran itu asal dari onta yang ada. Setiap ada telapak kaki, pasti ada kaki yang menginjaknya. Nah, injakan kaki, telapak itu adalah asal dari kaki yang menginjak. Nah, kenapa setiap aku berzikir, aku mengeluarkan cahaya? Karena keberkahan
memandang cahaya Rasulullah SAW. Artinya apa jemaah? Kita di rumah kita ada kambing usaha, warung, tinggalin kalau pengen ketemu pengajian guru kita. Kambing rumah tangga tinggalin dulu untuk kita ke pengajian. Nanti ada asar, seperti asar kotoran onta, pasti ada ontanya. Setiap kita berjumpa dengan guru kita, pasti ada nilai asar, baik di wajah kita, terutama dalam perilaku keadaan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Nah ini buat kita jangan sampai kita meninggalkan Allah. Lebih baik kita ditinggalkan pelanggan daripada kita ditinggalkan Allah Ta'ala. Bahkan nanti di akhir zaman kata Nabi, kata malaikat Jibril, dinarun indahum khairun min salatihim. Duit bagi mereka katanya lebih baik daripada salat mereka. Jadi nanti akan datang salat itu nggak dihargai oleh orang. Salat itu nggak dianggap penting oleh orang. Bahkan duit jauh lebih penting daripada salat mereka. Kira-kira zaman ini udah ada belum nih? Ada orang yang udah nggak mementingkan sholat, tapi duit dianggap lebih penting dari sholatnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tambah kekuatan iman di surat kita. Nah, di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, ayat la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Syafaat tidak akan bisa dimiliki oleh manusia kecuali manusia yang memiliki syafaat, manusia yang memiliki pertolongan yang Allah izinkan kepada manusia itu adalah manusia yang mengambil perjanjian dari Allah Ta'ala. Nah, manusia yang mengambil perjanjian dari Allah Ta'ala, ini manusia akan mempunyai syafaat. Di saat nanti orang membutuhkan syafaat, dirinya akan dapat memberi syafaat. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian, mengambil perjanjian dari Allah, Nabi mengatakan wahiyya as-shalawatul khamsu, perjanjian itu adalah sholat lima waktu. Nah, kalau kita sudah berpegang teguh dengan sholat kita, sudah mengambil sholat menjadi bekal kehidupan kita, besok di hari kiamat yang berpegang teguh dengan sholatnya, dia akan memiliki syafaat dan dia akan bisa memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Bisa satu saat nanti orang tua membela anaknya di saat anaknya butuh. Bisa membela orang tuanya di saat orang tuanya butuh syafaat. Bisa membela anak-anak muridnya di saat muridnya membutuhkan syafaat. Nah, disinilah pentingnya kita menggenggam yaitu nilai kewajiban yang disebut sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan sebuah perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kita kalau nggak bisa ngasih syafaat, terutama amanah kita, sedih kita. Dulu Ustadz, kakaknya Teh Eva itu kan punya penyakit kanker sampai dengan penyakitnya meninggal. Nah, waktu itu membutuhkan darah. Nah, kita ada 5 orang dalam majelis berangkat ke rumah sakit Fatmawati untuk ambil darah, donor darah. Nah, begitu saya sampai di sana, alhamdulillah kita bisa ngasih syafaat darah untuk saya punya kakak ipar itu membutuhkan darah. Ada 5 orang santri. Nah, tapi pada saat saya ada di rumah sakit itu, ada anak yang membutuhkan darah dari orang tuanya, tapi orang tua ini terhalang, nggak bisa memberikan syafaat donor darah kepada anaknya karena ada yang menghalangi untuk mendonor darah. Maaf jangan, tato yang ada di badan si orang tua itu, bapak itu ada tatonya, sehingga dengan ada tato nggak bisa memberikan darah kepada anaknya, otomatis kan nggak bisa memberikan syafaat darah kepada anaknya.
Di situ nangis tuh orang tuanya, seorang bapak nangis, nyesel dirinya diapain, ditato, sehingga tato ini menjadi penghalang untuk tidak bisa memberikan darah kepada anak-anak. Masya Allah, nangisnya orang tua. Bagaimana besok di akhirat kalau kita nggak memiliki syafaat, nggak mempunyai syafaat, ketika anak kita membutuhkan syafaat dari orang tuanya, ketika anak-anak murid membutuhkan syafaat dari gurunya, gurunya nggak bisa ngasih syafaat lantaran tadi kurang ada keteguhan di dalam melaksanakan janji kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang disebut manusia tidak akan memiliki syafaat kecuali orang-orang yang mengambil perjanjian dengan Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan janji adalah sholat 5 waktu. Kita sambung ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ibtaradu, tidaklah mewajibkan, ma ibtaradu, tidaklah mewajibkan Allahu Gusti Allah alal ibadi, kepada hamba-hamba. Ma ibtaradu, tidaklah mewajibkan Allahu Gusti Allah alal ibadi, kepada hamba-hamba, ba'da tauhidi, sesudah ketauhidan, ba'da tauhidi, sesudah ketauhidan, syai'an, akan sesuatu, syai'an, akan sesuatu, ahabba, yang lebih dicintai, ahabba, yang lebih dicintai, ilaihi, akan Allah, minas sholati, daripada sholat. Masya Allah. Jadi kata Nabi, ada sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba, yang paling penting sesudah tauhid kita, setelah kita mengesahkan kepada Allah Ta'ala, yaitu adanya sesuatu perintah yang disebut sholat. Jadi sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang datang dari Allah, yang pentingnya ini ibadah sholat ada setelah daripada ketauhidan kepada Allah. Makanya di dalam urusan ilmu, yaitu ilmu tauhid, Ustaz kan ngajar dia, ngajar Sulamut Taufik satu, ngajar Sulamut Taufik. Nah, di Sulamut Taufik itu ada sebuah pembahasan sesuatu yang permulaan wajib kepada mukallaf untuk dia meyakini, untuk dia mengetahui, dan untuk dia mengucapkan sepenuhnya di dalam hati, yaitu dengan kalimat, 2 kalimat syahadat. Artinya ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, hati kita jangan kosong dari nilai-nilai yang terisi, yaitu di dalam pengetahuan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah nanti tauhid sudah rapi di dalam hati kita, baru nanti sesuatu yang penting setelah ketauhidan keesaan kepada Allah Ta'ala, baru kewajiban selanjutnya, yaitu tentang ibadah sholat. Jadi sholat ini sebuah kewajiban yang sangat penting setelah daripada mentauhidkan kepada Allah. Jadi kalau kita syahadat itu lagi sholat tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, begitu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu waktu mengucapkan syahadat ketauhidan, itu hati kita nggak kosong. Makanya Sulamut Taufik itu pembahasan tentang ketauhidan, pembahasan tentang fikih, baru pembahasan tentang ilmu tasawuf. Itu kalau sholat, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat dan syahadatnya penuh dalam hati dengan keyakinan dan diisi dengan ilmu-ilmu yang tentang kalimat-kalimat syahadat, nanti sholatnya berbobot jemaah. Jadi sholatnya berbobot karena sholatnya ditopang, didasari dengan ketauhidan yang mantap kepada Allah Ta'ala. Makanya pantas tadi
tidaklah Allah mewajibkan kepada seorang hamba setelah ketauhidan ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, yakni daripada ibadah sholat. Jadi sholat adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala setelah hamba mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Walau kana, kita sambung, walau kana dan kalau adalah, walau kana dan kalau adalah syai'un sesuatu, walau kana dan kalau adalah syai'un sesuatu, ahabba yang lebih dicintai, ahabba yang lebih dicintai ilai akan Allah, minha daripada sholat, la ta'abbada yakin beribadah, la ta'abbada yakin beribadah, bihi dengan sesuatu, malaikatuhu malaikat Allah, malaikatuhu malaikat Allah. Lalu Nabi menyambung, kalau sekiranya ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholat, andaikan sholat ini bukan setelah tauhid, andaikan sholat itu bukan setelah tauhid kewajibannya, ada lagi sesuatu yang ada di bawah tauhid, maka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewajibkan sesuatu itu setelah tauhid yang bukan sholat. Tapi kenyataannya malaikat hanyalah melakukan sholat. Andaikan ada sesuatu di luar sholat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yakin malaikat akan melakukan sesuatu itu selain daripada sholat. Ini kira-kira bahasanya bingungan nih. Ini kayaknya bengong bingung nih. Jadi kan ada perintah Allah yang wajib. Pertama perintah tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua perintah sholat. Nah, sholat itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala setelah tauhid. Lalu Nabi menyambung, kalau ada sesuatu yang lebih wajib oleh Allah, atau sesuatu yang lebih wajib yang dicintai oleh Allah selain sholat, maka yakin Allah akan mewajibkan kepada malaikat untuk melakukan sesuatu itu. Tapi kenyataannya malaikat semuanya pada apa jemaah? Sholat. Berarti sholat bukan hanya yang dicintai oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, tapi Allah menyukai kepada para malaikat yang mendirikan sholat. Barangkali misalnya nih, kalau misalnya ada perintah di luar sholat, seperti haji misalnya, pasti malaikat bakal apa tuh? Bakal berhaji. Tapi kita sambung nih, paminhum maka setengah dari malaikat, paminhum maka setengah dari malaikat, raqiun ada yang ruku, raqiun ada yang ruku, wasajidun dan ada yang sujud, wa qaimun dan ada yang berdiri, wa qaidun dan ada yang duduk. Nah, baru ketemu bahwa malaikat pun sama seperti kita mendirikan dan melakukan sholat. Ada malaikat yang selalu ruku, ada malaikat yang selalu sujud, ada malaikat yang berdiri, dan ada malaikat yang duduk. Kalau kaifiah sholat mah nggak lepas dari 4. Kalau nggak berdiri apa? Duduk. Kalau nggak ruku, ya sujud. 4 doang kaifiah sholat. Dan kaifiah pelaksanaan ketika Nabi melihat ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang berdiri, ada malaikat yang duduk, Allah perintahkan, ya Muhammad, aku perintahkan sholat kepadamu sebagaimana sholatnya malaikat yang ruku, yang sujud, yang berdiri, dan yang duduk. Jadi sholat itu mengambil daripada gerakan para malaikat-malaikat. Masya Allah. Wa yuqalu dan diucapkan, wa yuqalu dan diucapkan,
innal musallina, sesungguhnya mereka yang sholat. Wa yuqalu, dan diucapkan innal musallina, sesungguhnya orang yang sholat, sesungguhnya mereka yang sholat, begitu. Sesungguhnya mereka yang sholat minal malaikati, dari rombongan malaikat. Minal malaikati, dari rombongan malaikat. Bis samawati, yang ada di langit. Innal musallina, sesungguhnya mereka yang sholat minal malaikati, dari rombongan malaikat. Bis samawati, yang ada di langit. Yusammauna, mereka dinamakan. Yusammauna, mereka dinamakan Khuddamar Rahman, pelayan-pelayan Allah. Yusammauna, mereka dinamakan Khuddamar Rahmani, pelayan-pelayan Allah. Wa yabkhuruna, dan mereka bangga. Wa yabkhuruna, dan mereka bangga. Bidzalika, dengan yang demikian. Wa yabkhuruna, dan mereka bangga. Bidzalika, dengan yang demikian. Ala sairil malaikati, akan sebagian para malaikat. Ala sairil malaikati, akan sebagian para malaikat. Nah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah melaksanakan ruku, melaksanakan sujud, melaksanakan berdiri dan duduk, mereka semua dinamakan malaikat pelayan-pelayan Allah Ta'ala. Dan mereka semua malaikat berbangga-bangga karena tugas yang diberikan oleh malaikat tadi. Bahkan kebanggaan mereka itu mengalahkan kepada sebagian malaikat-malaikat yang lain yang tidak ditugaskan untuk melakukan sholat. Kan ada antar malaikat yang zikir terus, ada malaikat yang megang trompet terus. Nah, malaikat yang sholat, ditugaskan sholat, merasa bangga. Alhamdulillah, aku dilebihkan oleh Allah Ta'ala untuk kepada malaikat yang tidak diperintahkan sholat. Bangga ini para malaikat. Nah, kalau malaikat sendiri bangga dengan malaikat yang lain, kita sebetulnya harus jauh lebih bangga lagi dari keadaannya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan kita menjadi Khuddamar Rahman, pelayan-pelayan Allah Ta'ala bil ardi, yang ada di muka bumi. Jadi orang-orang yang sholat itu ya Khuddamur Rahman, jadi pelayan-pelayan Allah Ta'ala. Sebelum ditutup pengajian ini, ada ayat Allah yang berkenaan dengan urusan sholat tadi. Sebelumnya disimpulin nih, takut bingung. Yang pertama, bahwa manusia akan memiliki syafaat bila mana manusia berpegang teguh dengan janjinya. Janji yang ada di sini adalah janji urusan sholat yang 5 waktu. Pegang sholat 5 waktu sebagai perjanjian kita kepada Allah. Yang kedua, bahwa ada kewajiban kepada hamba yang sangat utama setelah kewajiban tauhid, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Andaikan ada di atas sholat 5 waktu kewajiban, maka Allah pun akan menjadikan malaikat untuk melaksanakan kewajiban itu. Tapi kenyataannya malaikat semua melaksanakan daripada ibadah sholat. Lalu yang selanjutnya, bahwa para malaikat-malaikat yang melaksanakan sholat, mereka di langit dinamakan Khuddamar Rahman, pelayan-pelayan Allah Ta'ala, dan mereka merasa bangga dengan kewajiban sholatnya, mengalahkan daripada malaikat-malaikat yang lain. Guru baca satu ayat ini, yaitu surat Al-Mu'min ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsya, para malaikat yang membawa aras. Jadi ada malaikat yang tugasnya membawa aras.
Kalau sekarang yang membawa aras itu 4 malaikat. Nanti menjelang hari kiamat ada 8 malaikat yang membawa aras. Makanya tadi tugas-tugas malaikat beda-beda. Ada yang tadi ruku, sujud, diri, duduk, buat sholat itu. Ada juga malaikat yang membawa aras. Lalu waman aulahu, dan malaikat yang ada di sekitar aras. Yusabbihuna, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji kepada Allah Ta'ala. Ada di sekitar aras, sekeliling aras ada malaikat yang tugasnya tasbih, baca tasbih terus dengan memuji kepada Allah Ta'ala. Lalu wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah suruh kepada mereka, mereka beriman, mereka jalankan. Lalu wa yastaghfiruna, dan mereka membacakan istighfar lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Nanti ada malaikat yang tugasnya bacain istighfar. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman. Ya Allah, terus sampai hari kiamat mereka baca istighfar buat orang-orang beriman. Masya Allah, untung kita jadi orang beriman. Dibacakan istighfar oleh malaikat-malaikat Allah untuk orang-orang beriman. Sambung, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta, melapangkan Kau, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, rahmatan, kasih sayangnya, wa ilman, dan pengetahuannya. Artinya kekuasaan Allah atas setiap sesuatu meliputi rahmat dan ilmunya. Jadi kekuasaan Allah meliputi dengan rahmat dan ilmunya. Lalu faghfir, maka ampuni olehmu lilladzina tabu, bagi orang yang mereka bertaubat. Masa lalu kita jadi introspeksi kita, dan ke depan untuk masa depan mempersiapkan bekal amal kita untuk ke depan. Lalu masa hari ini banyak baca istighfar untuk kita mentaubati dosa-dosa yang lalu. Karena malaikat pun akan terus memintakan ampunan kepada Allah, bukan hanya buat orang-orang beriman, tapi malaikat akan memintakan ampun kepada Allah buat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kata malaikat, ya Allah, ampuni orang-orang yang taubat. Makanya kalau hari ini kita pengen ke depan ada sesuatu kebaikan, biarlah yang dulu mungkin kita banyak meninggalkan sholat, kita banyak meninggalkan puasa. Nah, masa hari ini kita niatkan jadi orang-orang yang merubah. Karena Allah memberikan kewenangan untuk kita menciptakan sesuatu yang terbaik. Jadi bukan Allah menciptakan sesuatu, tetapi kita pun diberi kewenangan oleh Allah untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Itu tobat. Lalu wattaba'u, dan mereka mengikuti sabilaka, akan jalanmu. Tadi orang-orang yang bertobat akan dimintakan ampun oleh malaikat. Dan mereka orang yang mengikuti jalan Allah Ta'ala. Salat itu jalan Allah Ta'ala. Salat itu ada dalam ketakwaan Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang berada di dalam jalannya Allah Ta'ala, ihtada, pasti akan diberikan jalan hidayah oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau dalam definisi Taisul Khala, takwa itu adalah sebuah tariqah, sebuah jalan yang apabila kita berada di jalan tariqah takwa, di jalan tariqah salat, maka ihtada, dirinya akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Lalu wa manistamsaka, dan orang yang memegang erat
ketakwaan kepada Allah. Dia memegang erat sholatnya. Dalam hati ini, sesusah apapun saya, sesulit apapun saya, dan dimanapun saya berada, saya nggak akan pernah tinggalkan sholat kepada Allah Ta'ala. Itu namanya istimsyak. Apa namanya? Berpegang teguh dengan tali takwa kepada Allah. Maka naja, hidupnya pasti diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dan saya ingin tutup, orang yang sholat, dia sedang membuka pintu keselamatan dari Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat, dia sedang membuka pintu-pintu kecelakaan buat dirinya. Maka tadi diampuni, dimintakan ampun oleh malaikat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila, dan ampuni orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah. Sambung dengan waqihim azabal jahim, dan lindungi mereka akan siksa neraka jahim. Mudah-mudahan satu ayat ini jadikan buat kita kekuatan bahwa tadi ada rombongan malaikat yang ditugasnya untuk membawa memikul aras, dan yang ada di sekitarnya mereka bertasbih dengan memuji kepada Allah, dan mereka pun memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman, dan mereka pun terus memintakan ampun buat orang-orang yang taubat kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti di jalan Allah Ta'ala. Kalau bahasa almarhum Gunung Sodong, napak dengan hukum Allah. Jadi kalau orang napak dengan hukum Allah, berkah hidupnya. Memang kalau bahasa Gunung Sodong gitu. Dulu Mama Ahmad Maribaya kata Ki Gunung Sodong. Gunung Sodong Mama Kiai Haji Abdul Rasid. Dulu Mama Ahmad Maribaya ngomong begini, anak mama, anak mama, anak mama. Mama maksudnya Kiai, anak mama, anak mama, anak mama napak dengan hukum Allah, berkah hidupnya katanya. Jadi kalau orang yang napak dengan hukum Allah, berkah hidupnya. Nah inilah kita. Mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Barakal Fatihah.